Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi part 3 dari persamaan garis lurus. Itu kita akan bahas tentang menentukan persamaan garis lurus ya. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus. Jadi di sini kita akan mencari persamaan garis lurus dari beberapa ketentuan-ketentuan ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M. Oke. Kita lihat ketentuannya. Persamaan garis yang melalui titik, misalnya titiknya itu adalah x1, y1 dan bergradien M, itu adalah rumusnya sama dengan adalah y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1 ya. Jangan sampai dilupa rumusnya. Ingat, rumusnya adalah y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1. Oke, udah lebih jelasnya kita ke contoh ya. Oke, contohnya tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan bergradien setengah. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu mana yang diketahui. Yang diketahui kan titiknya adalah 3,5 dan gradiennya setengah. Oke, dari titik ini 3,5 ini kita temukan bahwa x1 nya itu sama dengan 3, x1 nya ini sama dengan 3 dan y1 nya itu sama dengan 5 ya. Nah, karena sudah ditentukan, kita sudah menentukan mana x1, mana y1 dan mana M. Nah, yang harus kita lakukan adalah tinggal kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus yang di atas. Rumus y sama dengan rumus y dikurang y1 sama dengan M dikali x dikurang x1 ya. Nah, tinggal kita masukkan y1 nya berapa? Y1 nya 5. Terus M nya setengah, masukkan setengah. Terus x1 nya 3, tulis 3. Oke, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita kalikan dulu yang di dalam kurung ini dengan setengah. Setengah kali x, setengah x. Setengah dikali min 3 per 2. Seperti itu ya. Oke, setelah ini yang selanjutnya adalah kita pindahkan negatif 5 ini ke ruas kanan ya. Kalau pindahkan jadinya positif. Nah, kita pindahkan ini ke ruas kanan, jadinya y sama dengan setengah x dikurang 3 per 2 ditambah 5. Nah, kita perhatikan bahwa 3 per 2 ditambah 5 ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena berbeda. Ini adalah sebuah pecahan, ini adalah sebuah bilangan non pecahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah dulu 5 ini ke dalam bentuk pecahan. Kalau diubah ke dalam pecahan, 5 ini sama dengan berapa? Nah, tergantung kita mau ubahnya ke pecahan berapa. Nah, ingat, karena suatu pecahan itu hanya bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Nah, kita lihat penyebutnya di sini 2, berarti kita harus ubah 5 ini menjadi per 2. 5 itu sama dengan berapa per 2? 5 itu sama dengan 10 per 2. Nah, seperti ini. Kalau dia jadi seperti ini, kita bisa menjumlahkan 3 per 2 min 3 per 2 dengan 10 per 2. Jadinya berapa? Jadinya adalah 7 per 2. Nah, diperoleh y sama dengan setengah x ditambah 7 per 2. Nah, sampai sini sudah ketemu persamaannya. Atau
Jika kita mau mengubahnya agar tidak jadi per, berarti kita kali 2 kan. Terus kali 2, kalau kita kali 2 jadinya berapa? Y kali 2 berarti 2Y. Setengah X kali 2 berarti X. 7/2 kali 2 berarti 7. Jadi persamaannya sama dengan 2Y sama dengan X ditambah 7. Ya. Bisa sampai sini juga bisa, atau bisa juga sampai sini. Bebas ya. Gantung mana yang kita mau. Oke, semoga dipahami untuk persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Selanjutnya kita ke materi yang kondisi kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik 0, C. Kalau yang tadi pertama adalah X1, Y1. Nah, bagaimana kalau yang di sini adalah melalui titik 0, C. C ini adalah sebuah konstanta, misalnya 0,2, 0,1, 0, negatif 6, setelah yang penting 0, ya. Dan gradien M. Maka rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C, ya. Seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita langsung lanjut ke contohnya saja. Tentukan persamaan garis yang melalui 0, negatif 3 dan bergradien setengah. Nah, untuk menyelesaikan masalah soal ini, kita tentukan dulu mana yang diketahui. Yang diketahui kan titiknya itu 0, negatif 3 dan M-nya sama dengan setengah. Nah, dari 0, negatif 3 ini kita lihat bentuknya 0, C, berarti C-nya sama dengan negatif 3, ya. Karena kita sudah tahu C-nya berapa, M-nya berapa, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jika kita masukkan M-nya sama dengan setengah, C-nya sama dengan negatif 3. Nah, tinggal kita jadi hasilnya adalah plus dikali negatif kan negatif, berarti di sini negatif 3. Jadi rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X dikurang 3. Ya, seperti itu ya. Semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar garis Y sama dengan MX plus C. Oke, untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX plus C, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, ya. Ini rumusnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke contoh. Nanti kita cuma cari X1 nya berapa, Y1 nya berapa, dan M nya berapa, itu saja. M nya didapat dari mana? M nya didapat dari M yang di sini, gradien garis yang di sini. Kita lanjut contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar dengan garis 3X plus 4Y sama dengan 5. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu gradien garis yang ini. Gradien garisnya berapa? Gradiennya adalah, ingat rumus mencari gradiennya adalah min A per B. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, rumusnya adalah min A per B. Kamu min A kan A-nya itu adalah 3, B-nya sama dengan 4, min 3 per 4. Jadi M-nya sama dengan min 3 per 4. Artinya ini titiknya yang diketahui, titiknya juga 2, negatif 3. X1 nya sama dengan 2, Y1 nya sama dengan negatif 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1.
Ya, kita masukkan X1 nya itu sama dengan 2, Y1 nya sama dengan negatif 3, dan M sama dengan min 3/4. Tinggal kita masukkan semuanya. Min kali min plus sehingga hasilnya sama dengan Y plus 3 sama dengan min 3/4 dikali X min 2. Y ditambah 3 sama dengan ini ketambah, ini kali ini kan positif, jadinya tambah, ini sama dengan min 3/4 X dikali ini dikali ini kan min 3/4 dikali min 2 kan hasilnya 3/2. Seperti itu ya, ingat ini harus dikalikan, ini kali ini kali ini. Selanjutnya pindahkan 3-nya ke sebelah kanan sehingga jadinya negatif. Setelah itu kita jumlahkan ini, kita ubah dulu 3 ini menjadi per 2, jadinya 6/2 kan, 3 itu sama dengan 6/2. Lalu kita jumlahkan, ini hasilnya sama dengan 3/2 dikurang 6/2 kan sama dengan 3/2. Diperoleh rumusnya seperti ini, Y sama dengan min 3/4 X dikurang 3/2. Atau kalau kita mau ubah dia biar tidak jadi per, kita bisa mengalihkannya dengan 4 ya. 4 kali Y 4Y, min 3/4 kali X min 3X, 3/2 kali 4 6. Jadi rumusnya seperti ini. Persamaan garisnya adalah 4Y sama dengan min 3X dikurang 6. Yang mana-mana ini terserah. Semoga dipahami ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C. Oke, jika bentuknya seperti itu, maka rumusnya adalah kalau persamaan garisnya itu melalui titik X1, Y1 dan dia tegak lurus garis Y sama dengan MX plus C, maka rumus persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 itu sama dengan min 1/M. Ingat ya, bedanya dengan sejajar itu adalah, kalau sejajar itu adalah M dikali X dikurang X1. Kalau garisnya itu tegak lurus, maka dia itu rumusnya min 1/M dikali X dikurangi X1 ya. Diingat bedanya yang tegak lurus dan yang sejajar ya, ingat rumusnya. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,3 dan tegak lurus garis 2X dikurang 3Y sama dengan 5. Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut kita jabarkan dulu, yaitu kita cari gradien garis dari 2X dikurang 3Y sama dengan 5. Kita lihat rumus untuk mencari gradien garis ini adalah, jika bentuk persamaan garisnya seperti ini, adalah M sama dengan min A per B per B. Nah, dengan A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 3, sehingga diperoleh B nya sama dengan min 3, jadinya diperoleh min 2 per min 3. Min kali min kan, min bagi min kan plus, jadi hasilnya M sama dengan 2/3. Oke, selanjutnya titiknya. Kita tahu titiknya itu dia mulai titik negatif 1,3 ya. Negatif 1,3 berarti X1 nya itu adalah min 1 dan Y1 nya sama dengan 3. Nah, jika kita sudah ketemukan
nilai M dan nilai X1 Y1 nya, nah kita masukkan ke dalam rumus yang di atas ini. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X dikurang X1. Kita masukkan nilai Y1 nya sama dengan 3 dan M nya itu sama dengan 2 per 3 dan X1 nya sama dengan negatif 1. Nah, diperoleh negatif kali negatif kan 1. Nah, diperoleh X plus 1 yang di sini, karena min kali min kan plus. Selanjutnya nilai negatif 3 per 2. Dari mana dapat 3 per 2? Kita tahu bahwa bentuk ini, bentuk per ini, 1 per pecahan itu berarti ini kita balik ke nilainya, 2 per 3 menjadi 3 per 2. Selanjutnya min 3 per 2 ini kita kalikan ke semua yang di dalam kurung, dikalikan X dengan dikalikan plus 1, sehingga hasilnya adalah Y dikurang 3 sama dengan min 3 per 2 kali X min 3 per 2 X min 3 per 2 kali 1 min 3 per 2. Diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan memindahkan agar nilai Y nya ini sendiri, kita akan pindahkan negatif 3 ini ke ruas kanan. Jadi negatif 3 itu berubah jadi positif, sehingga diperoleh untuk seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menjumlahkan mana yang bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah yang ini, min 3 per 2 plus 3. Nah, untuk menjumlahkan pecahan seperti ini, kita ubah dulu 3-nya ini menjadi pecahan. Nah, pecahan. Dan itu syarat penjumlahan pecahan adalah penyebutnya sama, berarti kita ubah ini menjadi berpenyebut 2. Jadi 3 itu sama dengan 6 per 2. Tinggal kita jumlahkan ini, min 3 per 2 ditambah 6 per 2 sama dengan 3 per 2. Jadi nilainya, jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 3 per 2 X plus 3 per 2. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah benar. Atau kita bisa menyederhanakannya dengan menghilangkan per yang ini per 2, biar hasilnya tidak berpecahan seperti ini. Jadi kita akan mengkalikan dengan 2. Y kali 2, 2Y. Min 3 per 2 kali 3 kali 2, min 3 per min 3X. 3 per 2 kali 2 hasilnya 3. Jadi persamaannya adalah 2Y sama dengan min 3 per min 3X plus 3. Nah, sampai sini bisa, atau sampai di sini juga bisa. Jadi baik bas ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir adalah persamaan garis melalui 2 buah titik. Melalui 2 buah titik ya. Oke. Persamaan garis yang melalui 2 buah titik, yaitu titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Diingat ya rumusnya, rumus persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Kita ke contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 5 dan negatif 2, negatif 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu mana yang X1 Y1, mana yang X2 Y2. Nah, kita misalkan ini 3 sebagai X1, berarti Y1 nya sama dengan negatif 5. X2 sama dengan negatif 1, berarti Y2 nya sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita menentukan X1 Y1 dan X2 Y2, kita masukkan nilainya ini ke dalam rumus yang di atas. Rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan Y1 nya negatif 5, Y2 nya negatif 2, Y1 nya negatif 5. X min X1 nya 3.
X2 nya negatif 1, X1 nya negatif 3. Nah, tinggal kita misalkan min kali min plus berarti Y plus 5, min kali min plus berarti min 2 ditambah 3, min 2 tambah 3 sama dengan min 2 tambah 5 sama dengan 3. Nah, jadinya 3. Selanjutnya X dikurang 3, min 1 dikurang 3 min 4. Setelah sampai sini, sekarang kita kali silang ya, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini kalikan dengan yang ini dikalikan dengan yang ini, sehingga diperoleh min 4 dikali Y plus 5, ini dikali ini sama dengan 3 kali X min 3. Setelah itu kita kalikan min 4 ke semua yang di dalam kurung, begitu juga dengan 3, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Min 4 kali Y min 4Y, min 4 kali 5 min 20 sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali min 3 min 9. Nah, diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan ini supaya bisa dioperasikan dengan negatif 9. Pindahkan negatif 20 ke ruas kanan sehingga menjadi positif, sehingga diperoleh min 4Y sama dengan 3X dikurang 9 ditambah 20. Ini min 20 pindah ke ruas kanan jadi plus 20. Min 9 ditambah 20 sama dengan plus 11, sehingga diperoleh persamaan garisnya adalah min 4Y sama dengan 3X ditambah 11. Oke, seperti itu, semoga dipahami. Jangan lupa latihan dan jangan lupa belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.